Kita dipilih oleh Allah pada malam hari ini membuka awal tahun kita dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Kita mulai awal tahun ini dengan ibadah, dengan kebaikan. Kita berharap sepanjang tahun, bahkan nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, selalu kita isi hari-hari kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita pun berharap mudah-mudahan dengan berkah majelis pada malam hari ini di awal tahun yang baik ini, kita pun minta kepada Allah sebagaimana doa tadi kita sama-sama baca, mudah-mudahan kita dijauhi segala macam bentuk keburukan, dari segala macam bentuk kemaksiatan, dari segala macam bentuk hal-hal yang melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu syukuri nikmat ini. Majelis ini majelis yang luar biasa. Dari awal kita nyebut nama Nabi Muhammad, dari awal kita menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mungkin selama setahun kemarin kita renggang dengan Nabi, kita jauh dengan Nabi, bahkan mungkin sehari kita tidak ingat sama Nabi. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat membuat sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung, sungguh beruntung, ya bakhtukum, beruntung antum yang saat ini dipilih oleh Allah. Kita yang dipilih saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiri kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang selama ini kita membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dengan kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita membuat Nabi tersenyum. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita membuat Nabi gembira. Malam ini kita membuat Nabi ridha sama kita. Apa yang Nabi ridha, Allah pasti ridha. Apa yang tak Nabi senang, Allah pun tak akan senang. Untuk sampai kepada Allah, pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar tanamkan di dalam hati kita hubungan kita agar semakin baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar, kita tahu kita makhluk yang lemah. Kadang-kadang kalau sudah disenggol dikit sama yang namanya syaitan, mulai kita nak ngamalkan sunnah itu berat. Nak ngamalkan apa yang diajarkan Nabi itu tidak ada gampang. Tapi dengan mujahadah kita, dengan usaha kita, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apa yang tadinya kita kita anggap itu suatu hal yang berat, mudah-mudahan itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi minta kita sama Allah di malam yang penuh barakah ini, di yang waktu insyaallah mustajab pada malam hari ini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat. Yang punya masalah di dalam kehidupan, insyaallah berkah majelis pada malam hari ini, berkah kita zikir menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, segala masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bala musibah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah dengan hutang piutangnya, insyaallah semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Yang sakit di antara yang husnul khatimah kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengambil keberkahan di malam tahun baru ini. Ingin menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan tahun Muharram, bulan Muharram atau tahun baru Hijrah, yang mungkin selama ini kita beranggapan bahwa tahun Hijrah atau saat ini perpindahan tahun Hijrah, kita beranggapan bahwa ini adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beranggapan ini adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi dianggap bulan Muharram ini adalah bulan hijrahnya Rasulullah. Padahal perlu kita ketahui, ini sedikit menambah pengetahuan kita. Yang sudah tahu insyaallah tambah dekat, yang belum tahu jadi tahu. Kapan hijrahnya Rasulullah itu?
Kita tahu hijrahnya Rasulullah itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Kapan waktunya? Sebagian kita beranggapan bahwa hijrah itu dengan perpindahan bulan ini, perpindahan tahun ini. Berarti bulan Muharram ini menandakan hijrahnya Nabi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW, muktamadnya dari para ulama, itu hijrahnya bukan di bulan Muharram. Dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hijrahnya bukan bukan di bulan Muharram, melainkan di bulan melainkan di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga daripada tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan tanggalnya sama dengan tanggal lahirnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah itu dari kota Mekah ke kota Madinah, itu bulannya sama dengan bulan kelahirannya Rasulullah. Bahkan dikatakan ulama tanggalnya pun sama dengan tanggal kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita mengatakan bulan Hijriah ini tepatnya adalah hijrahnya Rasulullah, maka kita katakan tidak. Kita katakan tidak, karena hijrahnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal, tanggalnya sama dengan tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi kita sudah tahu. Jadi bulan perpindahan tahun ini bukan bulan hijrahnya Rasulullah, bulan Muharram. Nah, kemudian yang kedua, di tahun Hijriah, yang saat ini kita sudah di tahun 1444 Hijriah. Tahun Hijriah ataupun sebelum tahun, bulannya dulu. Bulan-bulan di dalam bulan Hijriah dari mulai Muharram, perhatikan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Ini 2 bulan, Nah, 12 bulan ini sudah ada daripada zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Bulan ini sudah ada, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan menciptakan 12 bulan dalam setahun. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharam, yang dikatakan Ashhurul Hurum. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum. Apa bulan tersebut? 3 bulan yang bergandengan, 1 bulan yang terpisah. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang saat ini kita ada di dalamnya. Yang terpisah Rajab. Perhatikan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bergandengan, bulan 11, 12, bulan 1. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Ada Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan. Kemarin sudah pernah kita bahas. Bulan di dalamnya di situ dilarang untuk melakukan kekerasan ataupun peperangan. Zaman dulu, zaman sekarang tidak ada lagi. Apa yang diberikan kemuliaan Allah di bulan tersebut, barang siapa yang melakukan amal soleh di bulan 4 bulan ini tadi, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 700 kali lipat di 4 bulan ini. Nah, termasuklah kita masih malam ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan di malam ini masih di dalam bulan Muharram, termasuk di dalam bulan-bulan haram tadi, yang kita lakukan daripada amal soleh itu dikali lipat sampai 700 kali lipat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai 700 kali lipat. Kemudian daripada itu, di antara 4 bulan ini tadi, Ashhurul Hurum, 12 bulan, kemudian Ashhurul Hurum. Nah, bulan-bulan ini tadi itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi mungkin pertanyaan bagi kita yang selama ini kita mungkin belum tahu, kenapa mulai adanya saat ini kita rasakan ada tahun yang namanya 1444 Hijriah. Kapan mulai adanya tahun Hijriah? Ada tahunnya. Kalau hari sama bulannya dari dulu sudah ada.
Kalau hari sama bulan dari dulu sudah ada. Tapi untuk tahun Hijriah ini baru ada semenjak daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai adanya tuh. Jadi kalau dulu sebelum para sahabat itu diskusi tentang tahun Hijriah ini, kita kenal yang namanya sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi ada tahapan sebelum adanya tahun Hijriah ini. Pertama yang dinamakan dengan tahun kenabian. Tahun kelahiran yang pertama. Jadi sebelum ada tahun Hijriah ini disebut dengan apa? Tahun kelahiran. Tahun 5 tahun kelahiran Nabi, 10 tahun kelahiran Nabi, 15 tahun kelahiran Nabi. Kemudian sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga apa yang terjadi? Tahun kelahiran itu tidak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Tahun kenabian. Tahun kenabian. Jadi tahun kelahiran tadi itu dipakai lebih kurang selama 40 tahun. Dilanjutkan dengan tahun apa? Tahun kenabian dinamakan. Tanggal sama bulan sudah ada dari dulu. Tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Muharram, tanggal 1 bulan Muharram. Paham kan maksudnya kan? Tapi tahunnya belum ada. Nak menetapkan tahun itu mulai dari 1 itu kapan? Di zaman Nabi belum ada. Nah, para sahabat saat itu berdiskusi tentang yang namanya tahun Hijriah ini. Pada saat zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar ini belum dirumuskan. Nah, mulailah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab mulai dirumuskan ini tahun. Kenapa? Beliau melihat bahwasanya orang-orang di luar Islam malah ribut di belakang, cuma diskusi deh ya, ceramah deh ya di belakang. Tidak duduk di sini, yang ribut di luar. Jadi tahun Hijriah ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dirumuskan ketika melihat orang-orang di luar Islam, orang Yahudi dan Nasrani itu memiliki tahun sendiri. Di antaranya yang kita taat ini sama-sama ada di dalamnya tahun Masehi. Ini punya orang Nasrani. Tahun Masehi ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Makanya kalau kelahiran Nabi, kalau kita tahu dalam sejarah, itu lebih kurang tahun 600 Masehi. Tahun 600 Masehi, lebih kurang 650 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngambek di tahun Masehi. Orang Yahudi ada, bahkan kita tahu, orang-orang Cina pun punya tahun. Sekarang tahun Cina sampai berapa? 2.500 kalau salah. 2.500 sekian. Singkat cerita, jadi saat itu para sahabat sudah kemana-mana dulu. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat sudah keluar dari kota Madinah. Apa? Menyebarkan dakwah. Nah, penting para sahabat saat itu, khususnya untuk umat Islam, punya tahu sendiri untuk apa? Menjaga sejarah daripada Islam itu sendiri. Menjaga sejarah daripada Islam, mulai daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi orang Islam itu harus punya tahun dewe. Akhirnya ditentulah singkat cerita disepakati oleh para sahabat. Kita mulainya kapan ini? Tahun Hijriah ini tanggal 1 tahun pertama Hijriah ini kapan? Tidak mungkin kalau nak mulai dari tahun kenabian, terlalu lama. Nah, dimulai juga tahun dengan kelahiran, kemudian tahun kenabian. Akhirnya dipilihlah mulai daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, disitulah mulai dihitung tahun pertama Hijriah. Mulai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahunnya dinamakan tahun Hijriah. Bukan pada saat bulan Muharram itu hijrahnya Nabi. Tadi kita sudah tahu kan hijrah Nabi itu di bulan Rabiul Awal, tanggalnya sama dengan kelahiran Nabi. Jadi mulai dari tanggal 1 tahun yang pertama tadi dihitung mulai daripada hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Waktu itu namanya Yathrib. Nah,
tanggal 1 itu dimulai. Makanya kalau kita dengar ada perintah wahyu Nabi Muhammad SAW yang ketika diturunkan di kota Madinah, di antaranya apa yang kita ketahui? Perintah puasa. Anda itu pada saat tahun kedua Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun ke-10 Hijriah. Nabi kan di Mekah 13 tahun dakwah, di Madinah 10 tahun. Enggak. Jadi di tahun ke-10 Nabi wafat. Enggak. Di dalam Nabi melaksanakan ibadah puasa selama 9 tahun, hanya sekali Nabi Muhammad SAW yang puasanya full 30 hari, selainnya 29 hari. Jadi jangan heran kalau saat ini kita puasa ada yang 29, 30. Zaman Nabi dulu, Nabi cuma sekali yang 30 hari, sampai 9 tahun beliau. Nah, sampailah sekarang ini kita kenal dengan tahun Hijriah. Sekarang ini dari mulai hijrahnya Nabi sampainya Nabi ke kota Madinah sampai sekarang ini 1444 tahun. Jadi bukan berarti asal-asalan baik kalau nemu tidak ada. Itu diskusinya para sahabat, orang-orang pembesar saat itu, para sahabat, biar kita umat Islam ini punya tahun dewe, tidak ngikut-ngikut dengan tahun-tahun orang-orang di luar Islam. Kenapa? Biar kita lebih bisa tahu tentang keutamaan-keutamaan bulan-bulan yang ada di bulan Islam. Nah, di antaranya bulan Muharram ini. 5 menit lagi. Di antaranya bulan Muharram ini. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Muharram ini. Di antaranya ada malam yang namanya malam atau hari Asyura. Ada hari Asyura. Nah, di hari Asyura ini menunjukkan bulan Muharram ini sudah ada di bulan Nabi SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak kejadian-kejadian yang Allah takdirkan terjadi di tanggal 10 Muharram itu. Di antaranya, Allah ciptakan yang namanya bumi ini, langit dan bumi ini tanggal 10 Muharram. Allah ciptakan langit dan bumi ini tanggal 10 Muharram. Nabi Adam ketemu dengan istrinya Siti Hawa. Siti Hawa itu tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus keluar daripada perut ikan hiu, itu tanggal 10 Muharram. Kemudian apa lagi? Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan Fir'aun tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Raja Namrud yang membakar beliau, itu di tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Makanya bulan-bulan di dalam bulan Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian, termasuk peristiwa Karbala. Ada peristiwa Karbala yang terjadi di Irak. Ada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh di dalam peristiwa Karbala itu. Ya, itu yang kadang-kadang kita sama-sama tahu diperingati oleh orang Syiah. Yang kalau tanggal 10 Muharram itu dia ngebuk-ngebuk badan dewe sampai ruko badannya. Nah, itu kita tak salah belok. Cuman jangan kita tak tahu dia ada saat-saat kita akan cerita karena cukup panjang ceritanya itu. Nah, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti di majelis berikutnya akan kita sampaikan tentang keutamaan tanggal 10 Muharram. Apa amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Muharram. Insyaallah akan kita bahas di malam Selasa insyaallah. Namun pada saat ini kami ingin sedikit mengulangi, karena kita masih di awal bulan Muharram tanggal 1, apa yang sudah kami sampaikan di majelis yang minggu yang lalu tentang amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh para salaf. Yang pertama, mungkin ada sebagian kita yang tadi sudah puasa di akhir bulan, boleh niat puasa untuk awal tahun. Niatnya boleh malam ini, Ustaz, niat macam mana? Niat hamba puasa awal tahun 1 Muharram. Boleh kita yang punya utang puasa niat qada, niat sunnah. Boleh. Ada tak dalil khusus? Memang tak kata dalil khusus, tapi tidak dilarang untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Bulan seperti ini tidak dilarang. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan, bentar lagi kita minum susu.
Enggak. Nah susu ini kaki kamu nanya bro, dalilnya cak mana? Ini Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sebagai bentuk tafaulan, beliau mengajak kita untuk apa? Minum susu putih. Enggak, faedahnya sebagaimana susu putih, mudah-mudahan hidup kita penuh dengan sinar. Amin. Penuh dengan sesuatu yang bersih. Amin. Jauhkan daripada sesuatu yang buruk. Niat kita kaki ada doanya kita bimbing. Sebagaimana niatnya beliau. Enggak. Pokoknya ini ya, dikit aja nilai. Ambil barakahnya kaki. Minum susu. Kapan minum susu? Mulai malam ini sampai waktu subuh. Nah, malam ini kita minum susu yang ini. Paham tak kamu? Ya, susu yang lain. Kemudian yang kedua, ingatkan kembali baca ayat kursi sebanyak 360 kali mulai sekarang. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu maghrib besok. Apa faedahnya? Agar Allah menjaga kita selama setahun ke depan dari segala macam hal-hal yang buruk. Ustaz, apa langsung 360? Tidak langsung, tidak apa-apa. Malam ini sebelum tidur baca 50 misalnya. Besok habis subuh lanjut ke lagi. Anda begawi di kantor besok udah beda. Mana merah? Libur, tidak beda mak kalau libur. Anda lanjut ke lagi di waktu siang misalnya. Intinya sebelum maghrib 360 kali. Kemudian amalan yang berikutnya yang ini akan ulangi lagi, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh ya, ada spidol lah. Contoh. Spidol. Contoh cara nulis Bismillah. Anda ditulis sebanyak 113 kali di kertas. Ya, boleh selembar, boleh bolak-balik. Kalau selembar itu tidak cukup, balik di sebelahnya. Nah itu ya, ditulis sebanyak 100. Hapus. Mana? Itu ya. Pak, melok dikit pala. Pala yang kecil. Contohnya kertasnya. Inti fotokopi itu kan. Tidak boleh difotokopi. Ada kawan nitip sama kawan sebelah. Nah, anda punya waktu nitip dari kamu fotokopi, yang nulis tidak boleh. Kemarin Beb, ada yang dikaburi Beb. Fotokopi tapi dikaburi dan tulis lagi deh Beb. Boleh, kita melak nulis biar tulisan kita bisa jadi kayak itu. Anda tetap kita nulis. Nah itu. Cetak Beb. Foto aja Beb. Dijelaskan mah itu yang ada lubang itu. 113 kali. Nah, tidak usah diinjak harakat. Tidak usah diinjak harakat. Jangan diinjak. Memang di antara perintahnya seperti itu. 113 kali. Apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi segala sesuatu yang tidak kita senangi. Apa di antaranya cuma ngomong kita kalau buntu senang enggak? Tidak diam dulu. Senang. Buntu senang enggak? Senang. Senang. Hati-hati ngomong. Doa malam ini. Nah, itu bahaya. Berarti apa? Insyaallah Allah cukupkan rezeki kita. Amin. Keburukan apapun, sesuatu yang tidak kita senangi, dengan kita wasilah tadi mengikuti para salaf kita, mudah-mudahan sesuatu yang tidak kita senangi itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menulisnya? Ada cara. Yang pertama, dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat. Tidak pernah tulis. Yang ketiga, jangan ngomong. Ada yang makanya pesan nih sama rumah. Masuk di waktu ini. Kalau ada anak kecil di rumah, masuk kamar kunci. Tidak ada lama gitu nulisnya. Karena lupa, insya Allah mudah-mudahan. Ya karena kita tidak ada, itu bukan dikata dari pikiran itu mesti cetak tadi. Kayak bisa cetak dulu. Atau ada siapa itu? Aidil. Nah, agak di share dulu, print ya masing-masing boleh. Kalau nak dapat apa tuh kan itu dikabulkan. Dikabulkan dia nulis cewek. Kalau enggak juga yang ada itu lah. Tetap nulis sekali lagi. Enggak, tetap nulis. Jadi ngadep kiblat dalam keadaan berwudu, tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong. Nah, setelah ditulis,
disimpan, dilipat. Boleh ditaruh di dompet, tapi ingat jangan taruh bagian belakang. Jadi kalau dompet tuh, kalau habaib itu dompetnya banyaklah di depan. Enggak. Dompetnya, jadi apa yang ada di dalam kebersamaan itu ya, di antara dompet itu yang nggak senang itu langsung jadi sama Allah yang baik. Atau kita taruh di rumah, Pas waktu kajian di lemari, Ya, ada. bungkus plastik biar awet, biar ada apa di kita tuh. Rayap. Enggak, biar dia rayap. Itu contohnya. Nah. Jadi boleh bolak-balik. Nah itu baik ya, sebanyak-banyak gini. Yang itu dulu bisa diamalkan. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan minum susu. Sebagai tanpa undang, dibagi tolong di ini, Inti apa? tolong dituang secukupnya. Hitung berapa kali